Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan dalam mengikuti kegiatan belajar daring pada kesempatan pagi ini pada hari Sabtu tanggal 14 bulan 8 tahun 2021. Anak-anak masih semangat? Semangat, Pak. Oke. Semangat ya, semangat Pak, semangat pagi. Ya anak-anak, Bapak akan cek dulu kehadiran kalian melalui notifikasi Google Meet ini. Di sini ada 16 orang. Ketua kelas betul? Betul ya, Pak Sakriman ya? Betul, Pak. Pak Sakriman? Ya. Oke. Ya, betul, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ini dipimpin oleh Nak Sakriman. Silakan Nak Sakriman. Ya, baik, Pak. Baik kan kawan, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak. Kita sudah belajar ya sebelumnya. Masihkah anak-anak mengingat bahwa apa saja kerajaan-kerajaan yang bercorak atau yang beragama Islam yang ada di Nusantara? Silakan anak-anak. Samudra Pasai, Pak. Oke, Ibu Milda. Ada lagi anak-anak? Bagus sekali. Silakan anak-anak yang lain. Kerajaan apa lagi yang bercorak agama Islam? Kerajaan Aceh, Pak. Ya. Nak Yusliza, Kerajaan Aceh. Oke, baik. Anak-anak. Baiklah. Kita ke materi, tapi sebelum kita ke materi, kalian harus mempersiapkan alat tulis dan buku catatannya. Iya, Pak. Baik. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan slide PowerPoint. Silakan diikuti, diamati ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Diputar-putar, Pak. Oke. Sekali lagi. Baik. Adalah Kerajaan Islam Samudra Pasai. Sebelum kita ke materi, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri dengan ketukan 4/4 pencipta dari Bapak Kusbini. Silakan, nyanyi ini dipimpin oleh Ibu Milda. Silakan Bu Milda. Baik, teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Jiwa raga kami. Baik anak-anak, adapun materi pelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran yang kita akan bahas adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan sistem pemerintahan sosial ekonomi dan kebudayaan pada masa Kerajaan Samudra Pasai. Oke anak-anak, kita ke materi. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, masa pemerintahan dimulai pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Ini terletak di bagian utara pantai timur Sumatera, diberikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh yang berkuasa pada tahun 1285 sampai di 1297 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir 1297 sampai dengan 1326 Masehi. Ini sistem ekonomi pada masa Kerajaan Samudra Pasai.
tempatnya yang strategis menyebabkan perdagangan asing singgah di Samudra Pasai ya. Komoditas yang utama adalah lada dan kapur barus, kemudian emas. Kemudian sistem sosial, ini dijuluki oleh masyarakat Aceh sebagai kota Serambi Mekah. Kehidupan sosialnya ini menurut hukum Islam. Sultan itu sangat baik dengan rakyatnya, ini bertukar pikiran dengan para ulama, kemudian hormat kepada para tamu yang datang. Samudra Pasai juga mengembangkan sikap keterbukaan dan kebersamaan. Salah satu yang peninggalan paling terkenal ya dalam kehidupan sosial, yaitu ada hubungan Kaisar Yongle, penguasa kerajaan Cina, mengutus Laksamana Cheng Ho untuk memberikan lonceng Cakradonya kepada kerajaan Samudra Pasai sebagai tanda persahabatan kedua kerajaan. Nah, ini hasil budayanya anak-anak. Itu yang pertama adalah nisan makam Sultan Malik Al-Saleh 1297. Ini peninggalan-peninggalannya sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Ada mata uang, itu dirham. Kemudian ada penulisan tertulis ya, dalam tulisan itu Hikayat Raja Pasai. Selanjutnya ada batu nisan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke anak-anakku, kita lanjutkan. Kita mengerjakan LKPD. LKPD ini kita kerjakan secara mandiri, ya, yaitu nanti akan dipandu oleh saya. Di situ ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan keadaan sistem pemerintahan dan keadaan sosial ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, mendeskripsikan keadaan sosial dan hasil peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Siap, sudah Pak. Oke, baik. Anak-anakku, mari kita diskusi secara mandiri yang akan dipandu oleh saya. Anak-anak, kemukakanlah jawaban kamu dengan sopan, ya, dengan baik. Kemudian hargailah pendapat dan ide dari teman-teman ya. Ini akan mempengaruhi penilaian saya nanti ketika saya lihat langsung diskusi kalian. Oke anak-anak, sesuai dengan urutan LKPD, pertanyaannya yaitu keadaan pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Silakan anak-anak yang ingin menjawab dari LKPD yang pertama, silakan. Boleh lihat pertanyaannya lagi, Pak? Ya. Oke, Terima kasih, ini Pak. sudah saya tampilkan. Silakan anak-anak. Pak, bisa saya Sistem jawab pemerintahan. dengan sistem Silakan. ekonominya dulu, Pak? Oh, boleh. Oke, Sistem terima kasih, ekonomi Pak. dulu, boleh. Saya coba Silakan. menjawab ya, Silakan. Pak. Silakan Nak Tera, silakan. Jadi- Ini siswa yang rajin ini. Ya, silakan. Makasih, Pak. Jadi, di sini saya akan mencoba menjawab tentang keadaan ekonominya dulu, Pak. Silakan. Letak yang sangat strategis menyebabkan Samudra Pasai berkembang dengan cepat menjadi pusat perdagangan dengan pusat studi Islam yang ramai. Banyak pedagang dari berbagai daerah seperti Benggala, Gujarat, Arab, dan Cina yang berdatangan di Samudra Pasai. Ini sumbernya saya ambil, Pak, dari buku Muljana yang 2005, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Wah, luar biasa ya. Terima kasih. Luar biasa. Ini Nak Vera. Oke, anak-anak, ada yang ingin menambahkan? Silakan. Saya, Sepertinya Pak, Ibu mau menambah. Sepertinya Saya, Ibu Pak. Indriati, sepertinya. Oke, silakan. Saya Indriati. menjawab masalah pemerintahan, Pak ya. Ya, silakan. Jadi kondisi pemerintahan di Samudra Pasai itu pertama kali dibangun oleh Merah Silu tahun 1285. Itu secara pemerintahannya di Kerajaan Samudra Pasai. Demikian, Pak. Oke. Sakra donya ke Kerajaan Samudra Pasai sebagai tanda persahabatan kedua kerajaan, Pak. Oke. Baik, Nak Purnomo. Luar biasa jawabannya. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan, anak-anak? Saya, Pak. Silakan, Nak Milda. Wah, ini Nak Milda. Saya nih, mau menambahkan, Ya, silakan, Nak Milda. Pak, saya mau menambahkan di bidang pemerintahan, Pak.
Ya, silakan. Adanya lambang kerajaan yang berbentuk burung yang terdiri dari sayapnya yang bertuliskan kalimat basmalah dan pijakan kakinya kalimat syahadat dan di tengah dadanya itu ada rukun Islam, Pak. Wah, luar biasa. Nak Milda ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Ini tadi telah menjelaskan mengenai keadaan sosial ya. Kemudian keadaan pemerintahan, keadaan ekonomi. Ada yang lagi ingin menambahkan? Silakan, Saya, Nak Lina. Pak. Saya, Pak. Nak Lina, silakan. Saya, Pak. Silakan. Saya Silakan, Nak keadaan Lina. sosialnya, Lina. Pak. Ya, Oke, keadaan silakan. sosialnya, Pak. Saya mau menambahkan. Silakan, Nak Lina. Untuk keadaan sosialnya, ya, Pak. Makasih, Pak. Untuk keadaan sosialnya, tambahan jawabannya adalah kehidupan masyarakatnya diwarnai dengan semangat kebersamaan dan hidup saling menghormati sesuai dengan syariat Islam. Hubungan antara sultan dengan rakyatnya terjalin baik. Sultan biasa melakukan musyawarah dan bertukar pikiran dengan para ulama. Dan sultan juga sangat menghormati para tamu yang datang ke Samudra Pasai. Bahkan tidak jarang memberikan tanda mata kepada para tamunya, serta mengembangkan sikap keterbukaan dan kebersamaan. Itu jawaban saya, Pak. Oke, Nak, kita teruskan ya. Maaf, ada gangguan sedikit tadi. Iya, Pak. Oke, maaf ya sekali lagi ya. Ini jaringan di wilayah kita lagi terganggu karena mungkin cuaca kurang baik ya di sini. Baik, lanjutkan diskusi kita mengenai LKPD, anak-anak. Ini saya sudah mulai menilai anak-anak ya. Ini yang rajin, ini ada Indriati, Bu Milda, Nak Milda tadi ya. Kemudian Nak Endri, nanti saya tulis di sini. Silakan, lanjutkan. Saya, Pak, mau menambahkan lagi, Pak. Silakan, Nak Indriati, silakan. Saya mau menambahkan bidang budaya, Pak, ya. Boleh, silakan. Nah, bidang budaya dilihat dari penggunaan bahasa Arab yang tertulis pada surat Sultan Jainal Abidin. Itu tentang keadaan Kesultanan Samudra Pasai. Itu saya ambil dari internet, Pak, dari pelajaran peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Itu, Pak, kebudayaannya. Oke, baik. Luar biasa ya. Oke, anak-anak. Jadi dalam LKPD ini ya sudah jelas ya. Jadi mencakup tentang keadaan pemerintahan, keadaan kemudian keadaan ekonomi pada Kerajaan Samudra Pasai, kemudian selanjutnya keadaan sosial dan hasil budaya itu sudah dijawab oleh teman-temanmu. Untuk selanjutnya, anak-anak, di dalam rubrik ini ya, mohon yang belum aktif itu pada pertemuan berikutnya diskusi secara mandiri itu agar lebih aktif. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya ya, pada kegiatan kita pada keterampilan kita nantinya membuat laporan. Nah, membuat laporan ini nanti saya bagi kelompok. Mengapa saya buat bagi kelompok? Karena ini memerlukan biaya yang sangat besar, anak-anak ya. Jadi nanti kita bagi beberapa kelompok, ada 4 kelompok nanti. Oke, anak-anak, kita sudah memperhatikan bersama-sama, mendengarkan materi, kemudian berdiskusi secara mandiri. Untuk selanjutnya, di sini Bapak ada tes awal yang akan kalian kerjakan. Nah, tes awal ini ada linknya, silakan kamu copy, anak-anak copy nanti, kemudian kerjakan. Anak-anak, soal tes awal ini itu ada 10 soal, dan 1 soal skornya 10, jadi total skor jadi mendapatkan 100. Anak-anak, kerjakan soal ini itu dengan baik ya, karena apabila kalian mengerjakan di atas KKM ya 70, kalian akan mendapatkan materi yang selanjutnya atau materi yang lebih tinggi lagi ya nanti ya. Dan
apabila dibawa KKM nanti kalian harus membaca lagi materi tadi. Ini ada materinya di YouTube saya. Bisa kalian lihat nanti ya. Kalian perhatikan kembali. Kemudian kalian baca. Selanjutnya baru mengerjakan pretest kembali. Soal pretest ini apabila mengulang nanti saya acak soalnya. Tapi tetap soal inilah anak-anak ya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak mengenai LKPD? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Jelas, Pak. Paham, Pak. Oke, mengenai jelas, laporan Pak. diskusi, mengenai pembuatan laporan diskusi ada tidak? Jelas, Sudah cukup, Pak. jelas, Pak. Oke, baik. Anak-anak, untuk selanjutnya pada kegiatan kita kali ini, yaitu kalian membuat resume pada penjelasan materi saya tadi. Selanjutnya, kalian harus memperhatikan poin-poin penting ya. Tadi apa? Keadaan pemerintahan, keadaan ekonomi, kemudian sosial, dan hasil budaya. Nanti kita membuat resumenya secara bersama-sama ya. Nah, selanjutnya, pada kegiatan kita kali ini, kita simpulkan terlebih dahulu. Anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pada kegiatan materi kita? Saya, Pak. Silakan Nak Lina. Wah, luar biasa Nak Lina. Silakan. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Oke, baik. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Marasilu, itu raja pertamanya, kemudian dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Meninggal pada tahun 1297 Masehi, digantikan oleh putranya yaitu Sultan Malik Az-Zair, sehingga mengalami masa kejayaannya 1297 sampai 1326 Masehi. Kemudian, letak yang sangat strategis menyebabkan Samudra Pasai berkembang dengan cepat menjadi pusat perdagangan dengan pusat studi Islam yang ramai. Banyaknya pedagang dari berbagai daerah seperti di Benggala, Gujarat, Arab, dan juga Cina yang berdatangan ke Samudra Pasai dan mengenal alat tukar uang dari emas, yaitu dirham. Hubungan antara Sultan dengan rakyat terjalin baik. Samudra Pasai mengembangkan sikap keterbukaan dan kebersamaan. Peninggalan arsitektur dan tulisan kerajaan Samudra Pasai terletak pada makam Raja Marasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh, dan surat Sultan Zainal Abidin ditulis menggunakan bahasa Arab. Isinya menjelaskan tentang keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-16. Selain itu, dalam surat ini juga menggambarkan mengenai keadaan terakhir yang dialami Kesultanan Samudra Pasai setelah masuknya Portugis dan menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Itu kesimpulannya, Pak, dari saya. Wah, luar biasa. Nak Lina, lengkap sekali ya, mulai dari situasi pemerintahan, keadaan ekonomi, sosial, dan hasil budaya. Oke, terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan belajar mengajar kita hari ini ya, Nak. Selanjutnya, kita dalam mempelajari materi ini, kita harus menjaga kesehatan anak-anak ya. Tetap patuhi peraturan pemerintah, jalankan prokes, gunakanlah masker ketika di luar, kemudian selalu mencuci tangan. Anak-anak, untuk materi kita selanjutnya adalah Kerajaan Aceh ya. Coba nanti persiapkan materi dan alat tulisnya pada kegiatan selanjutnya. Anak-anak, saya tutup materi kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.